yang kemarin yang dikasihkan oleh Kak Yis. Ingat ya kemarin materinya apa? Enggak, bakso. Kemarin materinya apa? Enggak, dan uang? Nah, hari ini kita melanjutkan materinya, yaitu mengenali aturan di lingkungan sekitar kita. Baik aturan di sekolah ataupun aturan di rumah. Karena masih pagi, semuanya harus semangat ya. 3. Kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, apa enggak? Apa ya? Bagaimana siap bernyanyi yuk? Berdiri yuk, dulu. Jadi. Bentar ya. Dengar nggak ya belakang? Nggak apa ya. Sambil tepuk-tepuk ya. Karena kemarin kan yang diberikan oleh Kak Yis adalah dari kewajiban materi kita hari ini adalah mengenali aturan di lingkungan sekitar, baik aturan di sekolah ataupun aturan di rumah. Sebelum itu tujuan pelajaran kita hari ini untuk mempelajari aturan di rumah atau di sekolah, yaitu untuk memahami, melaksanakan dan mengidentifikasi aturan-aturan yang ada di rumah dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Bisa disiapkan ya buku sama pulpennya, barangkali ada yang penting ya dicatat ya. Buku tulis. Yang pertama, peraturan. Jadi ya peraturan. Peraturan adalah ketentuan yang dibuat. Nggak usah tulis apa. Ditulis yang penting-penting saja ya. Peraturan itu aja nggak apa. Cukup peraturan kalau. Peraturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya itu tertulis ataupun tidak. Jadi peraturan itu untuk membuat kita semakin disiplin, teratur. Tujuannya untuk itu. Tujuan peraturan tadi apa? Untuk menciptakan keteraturan, supaya kita itu kalau sekolah ya berangkatnya harus tepat waktu. Kalau hari Senin tepat. Di sini ada masalah nggak? Setiap hari Senin ada atau setiap pagi ada ngaji nggak sini? Itu peraturan. Nah, peraturan sendiri itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama tertulis dan tidak tertulis. Seperti di sekolah ini. Di kelas ini ada piket nggak? Ada susunan nggak? Ada loh. Itu biasanya kan ditulis mana? Ada ada Ali, ada Isa. Itu namanya peraturan. Ini contoh dari peraturan tertulis. Kalau peraturan tidak tertulis gimana di kelas ini? Bentuk
dari ucapan dari ibu guru, dari wali kelas jenengan, itu adalah peraturan yang tidak tertulis yang harus ditaati ya. Jadi yang kedua, aturan di rumah. Bawahnya aturan di rumah. Aturan di rumah. Jadi aturan di rumah itu adalah lingkungan keluarga terdapat aturan keluarga itu biasanya tidak tertulis. Aturan keluarga biasanya tidak tertulis. Apa ada di rumah jenengan ada papan aturan? Nggak ada loh, nggak ada. Biasanya kan hanya ucapan atau jangan dari ayah atau ibu jenengan gitu. Ojo balik bulan balik aja wengi gitu. Nah, itu namanya adalah aturan tidak tertulis dan harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Itu sifatnya wajib karena bapak ibu jenengan itu sudah tahu mana koridor dan kapasitas jenengan, gitu ya. Terus apa saja aturan-aturan yang ada di rumah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak aturan di rumah apa saja? Yusuf, apa? Nggak tahu. Tidak. Biasanya bapak ibu bilang apa? Loh, jangan berkata kasar, itu termasuk aturan yang ada di rumah. Apalagi ada yang tahu? Yang tahu tak kasih permen satu. Ya, betul. Tentang kamu kan betul tapi nggak kasih. Bilang apa? Tapi nggak kasih. Aturan apa yang ada di rumah? Ngatur dulu. Apa? Ya, betul. Tidak membantah orang tua. Apalagi? Apa? Orang tua ya. Harus terus sama orang tua. Apalagi? Nanti ada lagi. Ya. Oh jangan, nggak boleh di mana nanti. Oh ya. Oh. Ditulis ya. Aturan yang ada di rumah. Satu. Menghormati orang tua dan anggota keluarga. Kita sebagai anak, jenengan sebagai anak harus menaati semua perintah dari orang tua. Ayah jenengan bilang tidak boleh bermain sampai maghrib, jenengan harus ikuti ya. Biasanya kan hafal setiap baju asar bal-balan atau ya. Nah, pulangnya jangan sampai maghrib ya, karena masih ada ngaji. Terus aturan yang kedua yaitu membantu pekerjaan orang tua. Tadi itu siapa? Itu siapa itu? Nama kamu siapa? Habis tapi sebelum menyebutkan tidak mungkin membantu pekerjaan di rumah toh itu bagus karena itu termasuk juga salah satu aturan yang ada di rumah. Kita sebagai anak harus membantu pekerjaan orang tua. Apa saja pekerjaan yang membantu orang tua? Cuci piring. Apa lagi? Hah? Nyapu. Yang ketiga ditulis ya, mengatur waktu belajar dan bermain. Mengatur waktu belajar dan bermain. Jadi harus seimbang antara dengan belajar dan bermain, itu harus seimbang. Jangan sampai dengan pulang sekolah terus lebih banyak mainnya, sedangkan belajarnya itu sedikit. Kalau kamu belajar betul? Belajar, kamu belajar. Terus yang keempat, mematuhi jam makan. Mematuhi jam makan. Makan kita sudah diatur oleh bapak ibu kita. Pagi harus sarapan. Kamu sarapan enggak? Kalau siang harus makan, kalau sore harus makan. Malam jebul. Kalau masih apa itu?
kalau masih lapar makan lagi nggak apa-apa. Yang kelima, tidak bermain gadget atau HP di waktu yang tidak tepat. Contohnya, tidak boleh bermain HP di waktu yang tidak tepat. Contohnya apa? Jam 3 pagi tidak boleh bermain HP. Jam 12 malam karena Anda harus tidur di jam 10 malam. Terus pada saat sholat, jam-jam sholat, jam 12, jam 3, subuh itu tidak boleh bermain ya. Saat sekolah tidak boleh bermain ya. Terus yang terakhir, menjaga kebersihan rumah. Bersih. Yang nyapu siapa? Yang nyapu siapa? Kamu bapak. Menjaga kebersihan rumah. Kadang aturan-aturan seperti ini tidak tertulis di rumah, tapi kita laksanakan setiap hari. Kita harus peka terhadap orang tua ini. Kalau rumah kita kotor, kita harus inisiatif mengambil sapu untuk menyapu. Kalau lantainya kotor, kita ambilkan untuk di. Jangan sampai dengan malah membuat sampah sembarangan. Terus yang selanjutnya, terus bawahnya aturan di sekolah. Aturan di sekolah itu adalah lingkupnya. Di lingkungan sekolah terdapat aturan yang harus ditaati seluruh anggota atau seluruh warga sekolah kita. Aturan sekolah biasanya tertulis dan dibuat oleh pihak sekolah. Biasanya yang membuat aturan sekolah siapa? Guru. Terus sekolah. Siapa lagi? Guru dan kepala sekolah. Yang membuat aturan sekolah itu adalah Pak Guru, Ibu Guru, dan wali kelas yang disetujui oleh kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa? Nama jangnya siapa? Orangnya baik bener. Baik ini. Tujuannya apa sih dibuat untuk aturan sekolah? Agar sekolah ada apartemen yang cepat-cepat bersatu tidak? Satu tidak dapat apa? Ada yang harus beda nih ya. Berkebersihan kan? Dan juga memakai seragam lengkap dan rapi. Dengan berangkat sekolah harus memakai seragam pada aturannya. Biasanya hari Senin itu pakai merah putih, Selasa merah putih, Rabu batik, Kamis Jumat Sabtu karena kita kerja ya 5 hari ya. Dan itu harus contoh-contoh aturan yang harus ditaati. Beasiswa putra, beasiswa putri harus ditaati ya. Memakai seragam harus lengkap dan rapi. Contohnya apa? Bajunya dimasuk memakai sabuk. harus rapi, rambutnya rapi, tidak boleh seperti itu loh, pendek. Tuh, itu belum tuh besok. Terus yang keempat, mengikuti pelajaran dengan baik. Mengikuti pelajaran dengan baik. Dan jenengan di sini baik nanti yang mengajar Kak Firman atau Kak Andis atau Bu Ade atau siapapun, jenengan harus mengikuti pelajaran dengan baik, dengan seksama, tidak boleh ribut sedih. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lebih-lebih di kelas ini tidak boleh jenengan itu membuang sampah sembarangan. Dikasih permen sama Kak Firman, sampahnya dimasukkan di kantong dulu, nanti setelah istirahat dimasukkan ke tempat
sampah. Tidak boleh kok malah dengan apa itu sampahnya dimasukkan ke tasnya temannya. Itu tidak bu. Yang terakhir, tidak boleh membawa barang yang dilarang. Apa saja barang-barang yang dilarang? HP, terus rokok, terus mainan. Apa? Vape, terus korek. Dan barang-barang yang tidak boleh dibawa sekolah. Ya. Barang-barang yang tidak boleh dibawa sekolah itu ada banyak ya, termasuk tadi disebutkan oleh siapa? Akalah, rokok, terus rokok, terus apalagi benda sajam, senjata tajam itu termasuk pisau, terus korek itu tidak boleh gitu. Itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Makanya kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Terus yang terakhir di garis, terus yang terakhir konsekuensi. Ya. Kamu nggak tulis Inggris kan? Konsekuensi. Biasanya dengan kalau melanggar aturan Bu Ade gimana? Marah terus apa lagi? Menghukum enggak? Dihukum bener? Nah, itu namanya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu gini, ada akibat pasti ada sebab. Dengan dihukum itu akibat karena oleh sebab. Iya benar. Dengan dihukum nyapu karena dengan membuang sampah sembarangan. Begitu pula di sekolah, dengan semaksimal mungkin harus menaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Misal, dengan tidak memakai seragam pada harinya, dengan disuruh untuk apa? Berdiri dulu loh, terus dengan masuk di sekolah tidak pada jamnya, pasti gerbangnya di itu nggak boleh turun pulang gitu pernah. Jangan materi kita hari ini sudah selesai. Tapi di sini Kak Firman punya punya lembar kerja, nanti dibuat kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok. Nanti Kak Firman kasih kertas, kasih gunting. Ini kan tadi disebutkan kalau benda saja tidak boleh masuk kelas karena ada izin dan ada pengetahuan dari Kak Firman diperbolehkan. Perwakilan kelompok 1 aja. Benar. Jangan loh. Tepuk semangat. Bentar. Duduk dulu. Perhatian di sini semua, ke sini semua. Perhatian ke sini semua. Kak Firman sudah kasihkan lembar KPD. Di situ apa? Petunjuk pekerjaannya. Guntinglah gambar di bawah itu. Itu ada gambar. Ada gambar, ada 6 gambar. Terus nanti digunting, terus ditempelkan di sini. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama aturan rumah, yang kedua di sekolah. Dengan mencocokkan gambar mana yang cocok pada deskripsinya. Misal membantu ibu gambarnya mana? Ini, gitu ya, paham ya? Ini itu. Kak Firman kasih waktu 10 menit cukup.
Nanti yang paling basic tak kasih permen. Siap. Silakan. Ini gambar. Hati-hati ya, ini ya. Mana? Gak apa-apa. Itu aja ya, jangan sama aja. Ya, itu ya. Potongnya saya beli ya. Hati-hati. Kurang betul guntingnya. Oh, enggak biasa. Ya ini nggak usah digunting ya. Ini nggak usah digunting. Jangan lupa ya ini anu ya. Ditulis nama pokoknya. Misal ini nama. Itu kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 3 loh. Kelompok 3, kelas 4. Ya bagian nama itu ditulis kelompok ya. Oh nanti. Ya sini. Sama. Gimana? Terus mau deskripsi ini apa? Nah, ini ini nama nomornya juga. Ini sudah kamu ya, tepuk semangat, ya sudah, enggak, ya sudah cepat-cepatan lagi ya. Semuanya. Juara 1 kelompok 3. Terus juara 2 mana? Juara 2 sini ya, kamu duduk sebentar. Kamu siapa? Gak boleh makan temen, boy. Ya, perwakilan dari kelompok 3 karena paling cepat. Tepuk tangan dulu toh. Kemarin Pak Ayu sudah kasih ice breaking apa? Tepuk apresiasi.
salut toh, tahu tepuk salut, jempol kanan, jempol kiri, salut itu ya. Tepuk tepuk salut, jempol kanan, jempol kiri, salut. Dikasih go ya, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Sudah ya, kita tepuk semangat. Sebelum Kak Firman akhiri, Kak Firman untuk menguatkan nanti kita akan punya menara kita, menara. Nanti Kak Firman kita perwakilan perkelompok masih satu-satu. Tepuk tangan dulu toh, ini namanya menara pinta, kan? Nanti ini tak kasih teman buat pajangan di kelas ya. Ini namanya adalah menara pinta. Di sini ada gambaran, sedangkan harus melaksanakan 6 gambar ini. Baik, sedangkan posisi terakhir Kak Firman punya lembar evaluasi, nanti dikerjakan cepet-cepetan ya. Kajiannya nanti umroh. Terakhir, pengen pulang nggak? Kita dengerin dulu Kak Firman. Hari ini kita sudah selesai pembelajaran, gitu. Apa yang kita dapatkan hari ini? Ilmu. Loh, apa saja? Yang seru kan? Pembelajaran yang seru. Ilmu yang kita dapat hari ini adalah mengetahui aturan-aturan yang ada di sekolah ataupun terus apa lagi? Bisa? Ya, gitu ya. Oh, dari Kak Firman ya. Untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, ketua kelas bisa melakukan doa. Pesan Kak Firman nanti malam pulang nanti setelah pulang sekolah dengan langsung pulang salin, terus nanti malam buat cukup dari Kak Firman.